Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Habib Syihab. Semoga sahabat senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang satu apapun, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan disegerakan terkabul segala impian dan cita-citanya. Bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Bila sedang menghadapi satu masalah, karena hidup ini ada masalah, semoga segera dibukakan solusinya, dibereskan segala masalahnya. Tak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selama ini telah mensupport channel ini. Semoga data kuota WiFi yang selama ini digunakan menjadi amal kebaikan dan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih barokah. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, bila berkenan dipersilahkan untuk mensupport. Sebuah kehormatan bagi saya mendapat kepercayaan dari sahabat dengan mensupport channel ini. Insya Allah menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk terus berkarya, untuk terus memberikan tayangan-tayangan yang bervariatif, informatif, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Bila pun tidak bermanfaat, mudah-mudahan sedikit menghibur. Oke sahabat, untuk saat ini izinkan saya mohon maaf, silahkan sahabat mendengar saya proponis ataupun apa, tapi saya akan pagi ini karena beberapa hari terakhir saya memang mengangkat tema-tema tentang Pak Anies. Nah, untuk saat ini pun, jadi bagi sahabat yang tidak suka, monggo di-cut ataupun tidak menonton. Tapi yang akan saya sampaikan pagi ini adalah bukan tentang masa kampanye, atau karena memang belum kampanye, atau perkembangan safari politiknya, ataupun tentang masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Flashback jauh ke belakang, sedikit mengenang ketika Pak Anies Baswedan diresapel, termasuk jajaran yang diresapel dari kabinet Pak Jokowi. Pada saat itu Pak Anies Baswedan, sebagaimana kita ketahui, diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan termasuk salah seorang yang terkena resapel. Saya ambil intisari untuk supaya tidak jadi fitnah, saya ambil dari portal berita detik.com yang ditayangkan atau yang di-share tanggal 15 Agustus 2016. Sebagian saya screenshot di awal dan nanti di thumbnail juga, jadi supaya tidak jadi fitnah. Oke sahabat, kita lanjutkan. Pelajaran yang dipetik dari wawancara tersebut antara wartawan Detik dengan Pak Anies adalah: satu, tidak ada dendam politik. Pak Anies ketika dipanggil oleh Presiden, oleh Pak Jokowi, untuk tidak melanjutkan amanahnya jadi menteri, Pak Anies tidak bertanya alasannya kenapa diberhentikan. Pak Anies manut karena Pak Anies menempatkan dia sebagai senopati yang tidak akan membandingkan dengan siapa-siapa karena takut di fitnah. Saya yakin sahabat lebih tahu tentang ada tokoh seseorang yang walaupun diberhentikan tapi tetap berjalan membuktikan kapasitasnya. Pun dengan Pak Anies, ketika Pak Anies dipanggil ke istana untuk diberhentikan, Pak Anies tidak banyak bertanya mengapa diberhentikan, manut saja karena itu diamanati oleh Presiden. Ketika dipanggil dan diberhentikan, menerima dengan legowo dan tanpa ada beban, tidak ada sindrom, tidak ada power syndrome, dan itu tidak dipermasalahkan. Satu, itu pelajarannya. Jadi tidak ada dendam politik, tidak mempermasalahkan. Kemudian katanya sempat ditawari
mau apa. Kalau sekali lagi Pak Anies menempatkan dia sebagai senopati, sebagai pasukan, ya monggo saja mau ditempatkan dimanapun selagi itu diamanatkan oleh pemerintah, oke saja. Dan pada akhirnya ternyata tidak menempati apapun serta diberhentikan dari sebagai Menteri Pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, yang sangat menarik bagi saya pribadi, sebelumnya saya tidak mengamati kebijakan-kebijakan yang menarik selama beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan. 3 hal mungkin ya yang bisa disampaikan. Satu, menghapus atau tidak memperlakukan lagi UN sebagai syarat khusus kelulusan. Menghapus ujian negara tidak lagi menjadi syarat wajib kelulusan siswa. Selama ini kan yang kita kenal, saya pun merasakan bahwa lulus atau tidaknya seseorang dari sekolah, terutama dari SD, SMP, dan SMA, yaitu harus lulus ujian negara. Tapi di masa Pak Anies Baswedan itu dihapus. Jadi ujian negara bukan syarat yang wajib untuk tanda kelulusan. Yang kedua, menghapus perpeloncoan. Itu yang sangat menarik. Ya, mungkin generasi saya, generasi sahabat-sahabat pernah mengalami ketika pertama masuk. Ini kan bukan cuma dari masa kuliah, ketika masuk kuliah kayak mapras atau apa, ini ke bawah pun terjadi di SMA, di SMP. Senior OSIS pramuka memberlakukan, walaupun tidak parah-parah amat, perpeloncoan ke junior. Itu yang sangat luar biasa, dan itu yang sering saya suarakan selama ini. Hapus perpeloncoan. Lebih baik ketika anak baru mendaftar ke sekolah baru itu, dicari bakat yang pas untuk si anak itu. Kalau memang, karena tidak semua anak yang masuk ke sekolah itu akademiknya bagus, mungkin ada sisi-sisi lain yang bisa diangkat oleh calon siswa. Menghapus perpeloncoan. Yang ketiga adalah program orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Ini juga sangat luar biasa. Mungkin kalau sekarang TK, SD, kelas 1, kelas 2 masih diantar. Nah, ini yang luar biasa, ini diberlakukan ke anak SMP, SMA. Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya menjadikan sekolah itu penitipan aja. Jadi kita tidak tahu apakah memang anak itu benar-benar masuk sekolah, belajar di sekolah, atau mabal, kabur dari sekolah. Mungkin sahabat-sahabat ada yang mengalami generasi 90, generasi 80. Ya, generasi kita berangkat di sekolah tapi hanya sampai gerbang, dari gerbang entah kemana, ataupun masuk ke dalam kelas setelah itu walau alam kita kemana. Walaupun saya tidak paham, tapi mengalami juga hal-hal itu. Nah, di masa Pak Anies ada program orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Itu yang saya rasa cukup luar biasa. Oke sahabat, untuk pagi ini cukup demikian. Jadi sekali lagi, dianggap kampanye boleh, karena setiap orang beda pemikiran, beda pandangan, beda tangkapan. Mau dianggap mendukung Pak silakan, mau kontra juga silakan. Itu hak sahabat-sahabat. Saya Abisya mohon undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teman.